Shalom Sobat STI dimanapun berada. Bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan terus mampukan kita untuk kita boleh terus melanjutkan setiap aktivitas kita. Sebelum kita menapaki aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama merendahkan hati kita, sama-sama untuk kita menghuni firman Tuhan. Namun saat itu kita akan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, belas kasihan Tuhan yang terus menolong bagi setiap kehidupan kita. Terbukti bahwa Tuhan terus memberikan kesempatan yang baru, kami boleh menjalani aktivitas kami, untuk kami boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saat lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan juga berimplikasi dalam setiap pelayanan kami, dan pelayanan kami hanya berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sobat STI yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diambil di dalam kitab Mika, pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Saudara, bahwa kalau kita lihat di dalam konteks historis kitab Mika itu sendiri, yang mana kita fokus di dalam pasal yang ke-7, ada sebuah ketimpangan sosial, ketimpangan yang tidak adil di dalam bangsa itu. Adanya kemerosotan moral dan lain sebagainya. Pada waktu itu bangsa Israel terpecah menjadi dua. Kemudian adanya ketimpangan itu, kemerosotan itu, keterpurukan itu. Kemudian hadirlah seorang nabi, Nabi Mika, yang menyuarakan penghakiman yang harus dinyatakan bagi bangsa Israel. Nabi Mika melayani di dalam pemerintahan masa Ahaz, Yotam, dan Hizkia. Dia hadir sebagai pesan Tuhan untuk menyuarakan bahwasannya Israel harus dihukum. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai yang dengan 6, ayat yang menggambarkan bahwasannya adanya kemerosotan moral, ada keberobroan dan lain sebagainya, diinterpretasikan di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-6. Adanya sebuah umat Allah yang tidak setia kepada Allah, sehingga Mika meratapi kesedihannya, sehingga Mika terus meratapi bahwasannya Israel karena kemerosotannya itu, dia meratapi kesedihannya dan bahwasannya Israel itu akan dihukum Allah. Namun jika saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8, tiba-tiba ada transisi, ada perubahan nada yang menyatakan iman Mika, bahwasannya seketika sekalipun Israel itu berada dalam kegelapan, di sisi lain pula juga Mika menyatakan adanya sebuah harapan yang akan dinyatakan Allah di dalam bangsa Israel. Frasa daripada janganlah bersukacita atas aku, ya musuhku, frasa tersebut merupakan pernyataan iman bahwasanya umat Allah tidak akan selamanya berada dalam keterpurukan. Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan dan harapan yang akan membangkitkan mereka kembali. Dalam keterpurukan ada sebuah pemulihan. Jadi di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 diinterpretasikan ada sebuah kemerosotan moral dan lain sebagainya, ketimpangan. Kemudian tiba-tiba 7 dan ke-8 ada transisi perubahan nada, adanya sebuah harapan yang disampaikan Nabi Mika kepada bangsa Israel. Saudara, kalau saudara memperhatikan konteks sekarang, mungkin saudara pernah merasa gagal, saudara pernah merasa putus asa, sehingga saudara mulai menyerah, tidak ada solusi, dan saudara memilih untuk mending berhenti saja. Tetapi bahwasanya disadari bahwa Tuhan terus ada, bekerja di balik layar untuk terus menolong, mendorong saudara, terus menyatakan pemulihan bagi saudara. Adanya sebuah kebobrokan moral dan lain sebagainya yang dinyatakan Allah kepada Israel itu yang harusnya dihukum, tetapi Allah menyatakan sebuah pemulihan yang ada bagi bangsa Israel. Itu karena ada perjanjian yang harus digenapi oleh Allah, yang terus ada menjadi berkat dan sukacita bagi bangsa Israel itu sendiri. Saudara, keterpurukan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Di dalam setiap keterpurukan kita menunjukkan bahwasanya iman kita harus tetap setia kepada Tuhan, sehingga meskipun di dalam kegelapan, keterpurukan sekalipun, Tuhan tetap hadir sebagai terang di dalam setiap kehidupan kita. Dia bekerja di balik layar untuk terus ada bagi kehidupan kita. Di dalam kitab Mika, Tuhan
terus menyatakan imannya. Tuhan menyatakan kuasanya bagi bangsa Israel, sehingga Nabi Mika menyuarakan ada harapan di tengah keterpurukan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.